Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi najalal furqan ala abdihi liyakuna lil alaminan nadiron. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi an'amana na'iman wa mulkan kabiron. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu mubashiran wa nadiran. Allahumma shalli ala hada nabiyil karim Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi ala kulli waqtin la'alakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamahu bainahum tarakum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Al-ayat sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan izin serta magfirahnya, karunia serta hidayahnya, kita sekalian masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terutama kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita melaksanakan ibadah saum, menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang akan merusak dari ibadah saum kita, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian di malam harinya kita melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita melaksanakan ibadah qiyamul lail atau dengan istilah salat tarawih. Kemudian juga kita melaksanakan tadarus dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan orang-orang yang bertakwa sebagaimana Allah janjikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan ibadah saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ini pasti janji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian, kita selaku umat Islam yang mengaku sebagai umat Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, sudah barang tentu di dalam praktek kehidupan kita, ima ibadah kita, wa ima ibadah-ibadah yang lain, ataupun juga perilaku kehidupan kita harus mencontoh kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sikap Rasulullah SAW bersama sahabatnya? Seperti yang telah saya bacakan tadi di awal, bahwa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya, bersama umatnya, termasuk kita,
adalah asyida'u alal kufar, keras, tegas, benci kepada kafir. Sekali lagi, bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW harus mencontoh kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan bahwa Rasul adalah sangat benci, sangat tegas, sangat keras kepada orang-orang kafir. Maka kita pun harus tegas, harus benci kepada kafir. Kepada kafir di sini bukan kepada manusianya, bukan kepada orangnya, bukan kepada individunya. Tetapi Rasulullah keras, tegas, benci adalah kepada sikap dan perilaku orang-orang kafir. Sikap dan perilaku yang dibawa oleh orang kafir dan sikap serta perilaku yang menjurus kekafiran ini yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Tetapi kepada manusianya, Rasulullah bersama sahabatnya, tentu termasuk kita, adalah harus memperlihatkanlah keagungan Islam. Harus memperlihatkanlah inilah Islam. Islam adalah agama yang baik. Agama yang hebat. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diperlihatkan kepada mereka. Tetapi yang dibenci oleh Rasulullah bersama sahabatnya adalah sikap dan perilakunya orang-orang kafir. Sifat perilakunya yang menjurus kekafiran. Atau sifat dan perilaku yang dibawa oleh orang-orang kafir. Hadirin, seperti apakah sifat orang-orang kafir tersebut? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kasih dan Maha Sayang kepada kita sekalian. Allah memberikan gambaran bagaimanakah sifat-sifat orang kafir tersebut. Yang pertama, sikap orang kafir atau sikap yang menjurus kekafiran yang dibenci oleh Rasulullah SAW termasuk kita adalah sikap ba'dukum liba'din adu. Jadi sifat orang kafir adalah ba'dukum liba'din adu. Sifat orang kafir adalah saling bermusuhan, saling bertengkar. Orang kafir mah resep nateh maseaan batur atau maseakeun batur. Jadi sifat orang kafir itu adalah suka, tidak senang ketika orang lain akur, orang lain bersama-sama. Tidak suka mereka tuh. Mereka inginnya bahwa orang lain itu adalah dia selalu bertengkar, selalu bermusuhan. Dan dia pun memusuhi kepada orang-orang yang ingin kedamaian. Itu adalah sifat daripada orang kafir. Ba'dukum liba'din adu, saling baku hatam dan saling bermusuhan satu sama lainnya. Tidak ada kecocokan dan akhirnya timbul dari sifat mereka itu adalah ghibah, kemudian sampai fitnah yang mereka kemukakan atau mereka perlihatkan. Sikap ghibah kemudian fitnah, sedangkan Islam tidak demikian karena Islam adalah menyatakan bahwa fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan. Al fitnatu asadu minal qatl. Fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan. Maka dengan demikian sifat umat Islam bukan ba'dukum li ba'din adu, tetapi saling ruhamahu bainahum, saling mengasihi dan saling mencintai. Jadi bedanya kalau orang kafir adalah ba'dukum li ba'din adu, kalau umat Islam adalah ruhamahu bainahum, saling cinta dan satu sama lainnya. Hadirin, kita lihat contoh sahabat Rasulullah SAW adalah Abdurrahman bin Auf. Dia adalah seorang hartawan, seorang bangsawan di kota Mekah. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke Madinah, maka Abdurrahman bin Auf pun mengikutinya hijrah ke Madinah. Akhirnya ditinggalkannya semua hartanya, malah istrinya pun ditinggalkan di kota Mekah karena istrinya adalah kafir. Abdurrahman bin Auf ikut dengan sama Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kemudian ketika di Madinah, Abdurrahman tidak punya apa-apa lagi. Maka sahabat Rasulullah dari kaum Ansor menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya dan malah istrinya pun ditawarkannya. Ini adalah salah satu contoh daripada ruhamahu bainahum, saling mengasihi dan saling mencintai. Maka kita pun sebagai umat Rasulullah SAW di dalam kita kehidupan sehari kita, maka kita harus melaksanakan daripada ruhamahu bainahum, saling kasih mengasihi
dan saling cinta mencintai. Sifat yang pertama daripada orang-orang kafir adalah ba'dukum li ba'din adu, saling baku hatam dan saling bermusuhan. Sebaliknya orang Islam adalah ruhamahu bainahum, saling mencintai dan saling menyayangi. Kemudian sifat yang kedua daripada orang-orang kafir adalah arbaban min dunillah, mempunyai kepercayaan yang banyak, mempunyai Tuhan-Tuhan yang banyak. Orang kafir Tuhannya tidak satu, kita lihat banyak. Ada yang Tuhannya 3, ada yang namanya Tuhan perusak, ada yang namanya Tuhan pemelihara, dan juga ada Tuhan pencipta. Jadi mereka mempunyai kepercayaan yang banyak. Dia percaya kepada Tuhannya dan dia pun percaya kepada hal-hal yang gaib atau yang lainnya, maaf. Jadi hal-hal yang lainnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, selain kepada Tuhannya tersebut. Dia percaya yang lainnya. Tetapi Islam adalah mempunyai Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi hanyalah Allah Tuhan kita sekalian yang patut disembah, yang patut diibadahi, hanya satu, Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang menyamai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tegas bahwa Tuhannya umat Islam adalah hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir mempunyai kepercayaan yang lain. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya juga kepada maunat batu ali umpamakan. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya juga kepada pohon-pohon yang rindang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mereka mempunyai Tuhannya yang banyak. Sedang Islam adalah mempunyai Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas bahwa Tuhan kita tidak akan ada pasea di antara Tuhan-Tuhan mereka. Sedangkan mereka mungkin Tuhan-Tuhannya akan pasea karena banyak Tuhannya. Kemudian yang ketiga, sikap daripada orang kafir adalah kama salil ankabut, bagaikan sarang labah-labah. Kita lihat kalau kita melihat sarang labah-labah, kalau lihat di pojokan-pojokan rumah kita yang tidak dibersihkan, sarang labah-labah itu berupa bulatan. Dari bulatan yang besar sampai titik di tengah-tengah. Dan di antaranya itu ada garis-garis dari tengah ke pinggir atau ke keluarnya. Kalau kita potong, akar membentuk suatu segitiga yang mempunyai garis-garis. Artinya kehidupan bermasyarakatnya orang-orang kafir adalah mempunyai kasta-kasta. Ada mempunyai perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga antara yang satu dengan yang lainnya itu adalah tidak boleh bersatu. Seperti katanya, saya belum lahir dulu, itu di zaman feodal. Di zaman feodal ada tingkatan-tingkatan. Ada yang dinamakan dengan menak, kemudian ada yang namakan dengan kelompok cacah, ada yang dinamakan dengan kelompok cacah kulicakan. Nah dulu katanya ketika zaman feodal, zaman penjajahan, ya saya itu waktu belum lahir, ya, saya lahir sudah kemerdekaan, ya, belum lahir. Katanya ada tingkatan-tingkatan. Maka apabila seorang cacah atau cacah kulicakan dia bersatu dengan menak, maka gugurlah kemenakan. Jadi menak itu akan hilang karena dia bersatu dengan, sehingga kalau malih jodoh umpamakan suka ada yang ditanyakan apa gelarnya, apa kerjaannya, di mana rumahnya, suka ditanya seperti itu, ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan, dan perbedaan ini mereka dari hartanya, ya, dari kekayaannya, dari kecantikannya, dari kegantengannya. Jadi orang yang kaya dengan orang yang miskin tidak boleh bersatu. Sehingga kadang-kadang ada istilah tidak level itu, ada istilah seperti itu. Nah, orang Islam bagaimana? Kalau orang Islam yang mulia di sisi Allah bukan karena sifat, bukan karena pangkat dan kedudukannya, bukan harta dan kekayaannya, bukan pula kejantingan dan kecantikannya. Tetapi yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah
adalah bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan pula dari pangkat dan kedudukannya, bukan pula daripada kegantengan dan kecantikannya, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mensinyarir dalam suatu hadisnya, "An-nasu sawasiyatun kasnanil musti, la fadla li ahadin minkum illa bittaqwa." An-nasu, bahwa derajat manusia, sawasiyatun, sama saja, kasnanil musti, bagaikan gigi sisir yang berjajar rapi. La fadla li ahadin minkum, tidak ada yang lebih mulia yang satu dengan yang lainnya illa bittaqwa, kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin kemuliaan, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang kita kejar, bukan kekayaan yang kita kejar, bukan pangkat dan kedudukan yang kita kejar, bukan pula kecantikan dan kegantengan yang kita kejar, karena semuanya itu akan hilang, semuanya akan habis. Tetapi yang kita kejar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, sifat daripada orang kafir adalah aukadulu matin fil bahri, bagaikan gelap gulitanya di tengah lautan. Maka ketika kita berada di tengah lautan yang begitu mendung kelamnya, hujannya akan turunnya, maka ketika kita menganjukkan telunjuk kita, maka tidak terlihat batang telunjuk kita. Artinya bahwa orang-orang kafir di dalam kehidupannya itu sangat gelap gelap. Di dalam kehidupannya dia melaksanakan yang dia suka. Dia tidak mengenal haram dan tidak mengenal halal. Rek haram, rek halal, paduli amat. Yang penting dia dapatkan. Itu orang kafir. Jadi sedangkan umat Islam tahu bahwa Islam adalah ada membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sehingga dia kata al-Islamu farikum bainal haq wal batil. Islam adalah pemisah antara perbuatan hak dengan perbuatan batil. Dan orang Islam tidak akan mencampur adukan antara perbuatan hak dengan perbuatan, karena sudah antara hak dengan kebatilan, karena jelas hak adalah hak, batal adalah batal, sehingga umat Islam tidak akan mencampur adukan antara perbuatan hak dengan perbuatan batal. Sedangkan orang-orang kafir dia sebagai berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kebatilan, berkedokan hak. Ini orang-orang kafir. Maka dengan demikian kita sebagai orang Islam harus menjauhi daripada sikap-sikap tersebut. Maka seandainya kita masih mempunyai sikap seperti tadi, seperti orang-orang kafir, maka tinggal tanya diri kita, sudahkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala begitu cinta dan kasihnya kepada kita sekalian, sehingga orang-orang yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan diberikan upah oleh Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tatakun, tadi adalah orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk melaksanakan ibadah saum adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dengan tujuan la'allakum tatakun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Mohon maaf apabila yang diterangkan ada salah dan gunanya. Nasrum minallahi wal fathun qarib wa bisyaril mu'min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.